Dari dulu gua memisahkan adat dan budaya dari perdukunan agar tidak disalahgunakan dukun. Tapi kok malah dipelintir sekarang sama pemfitnah ini nih. Kadang gue pengen gini nih, orang yang ngotot gue seolah-olah nyudutin Ibu Ida Dayak, gue pengen panggil sini ngomong di depan gue kalau berani. Tunjukin satu bukti dari fitnahan lu. Ya, kalau nggak terbukti, tutup semua akun medsos lu dan lu akui diri sebagai penipu di channel YouTube gue. Kalimantan tidak pernah membuat ulah. Catat itu, saya Ian Kasela, putra asli daerah Kalimantan, mohon dengan sangat dan hormat kepada Bapak Presiden Insinyur Jokowi Widodo, mohon berikan sanksi kepada manusia-manusia yang berani punya niat berkeinginan memecah belah bangsa, adu domba. Lewat aparatur Bapak saya yakin bisa memberikan sanksi tersebut. Salam Hotman Paris, halo fans saya seluruh Indonesia. Ada pertanyaan ke saya. Adalah sembrono tenan kalian. Ayo segera minta maaf sebelum terjadi apa-apa lu. Kalau mau ya, kalau berani ngomong depan gue sini nih, datang ke Jakarta, tuduhin yang lu tuduhin, yang seolah-olah bilang pesulap merah, bilang semua adat dan budaya dukun. Mana buktinya? Tunjukin satu perkataan gue yang kayak gitu. Kalau nggak terbukti atau nggak bisa membuktikan, ya udah, akui diri sebagai penipu. Wahai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kukuh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan. Pesan khusus buat si pesulap merah. Buat lu pesulap merah kayak pesulap pink, kayak pesulap hijau, biru, orange, bodoh amat apapun itu, sorry ya. Memang siapa bilang tarian itu tuh menyembuhkan? Siapa bilang? Tapi itu tradisi budaya mereka. Yang kita contohi dari Bu Ida ini, dia membantu orang loh. Dia membantu banyak orang tanpa menuntut imbalan apapun. Kalaupun dikasih mungkin itu sukarela dan dia nggak pernah ada bikin rate di situ atau bikin harga pasti di situ. Terus lu pesulap, lu ngapain komen di sini ya? Kalau lu udah gak bisa bantu orang banyak, lu nggak usah statement tentang budaya orang. Emang ada pernah Ibu Ida klaim bahwa dia menari-nari itu bantu orang? Kan enggak. Tapi itu mungkin suatu hal, suatu budaya, suatu ritual yang sudah sering dilakukan daerah mereka. Dan tolong catat dan tolong hargai itu. Mohon diperhatikan khusus buat para orang-orang yang sering menirukan Ibu Ida Dayak untuk stop melakukan itu. Oknum-oknum masyarakat Indonesia yang gampang banget dibego-begoin gitu, percaya sama berita hoax yang gak ada buktinya. Padahal bukti satu pun gak ada. Gue support Ibu Ida Dayak, iya. Gue support Ibu Ida Dayak lu, padahal di channel YouTube gue pengobatan ahli patah tulangnya, tapi di fitnahnya malah menyudutkan. Bangsat emang. Anjir sumpah. Manusia-manusia ini. Gue lu nantangin dukun se-Indonesia, malah dibenturinnya seolah-olah gue nantangin adat. Lo hati-hati, mulutmu adalah harimau. Indonesia membutuhkan Bu Ida, bukan membutuhkan lo banyak bacot lo. Saya bukan apa-apanya Bu Ida, tapi Bu Ida orang baik. Saya harga mati untuk Bu Ida. Jangan macam-macam lo. Jangan suka-suka ngomong. Orang Indonesia butuh Bu Ida, bukan butuh lo. Lo pergi dari Indonesia pun kita nggak susah. Kalau Bu Ida itu dibutuhkan orang Indonesia, bukan pesulap mau kayak lo. Cuma persulap doang, belaku. Baik, nggak pernah ada sejarahnya gue panik ataupun takut. Dan suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Jadilah bermanfaat aja, nggak perlu dianggap sakti-saktian. Oke? Mudah-mudahan yang menyembuhkan ini bukan saya, bukan. Yang menyembuhkan ini bukan saya. Yang menyembuhkanmu adalah Tuhan yang kuasa. Yang menyembuhkanmu adalah Gusti Allah. Hanya manusia berusaha. Hanya manusia itu berusaha saja. Yang menentukan bukan manusia.
Orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek, matanya kotor, sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek. Hai saudaraku, sahabatku di seluruh penjuru Nusantara. Saya Kanjeng Mami Wina Ayu, salah satu Dewan Pakar PPTMN, mensupport, mendukung dan salut apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Memberikan jiwanya, membaktikan totalitasnya dalam membantu menyembuhkan orang lain. Please, untuk pihak-pihak hanya karena tidak mau dikalahkan, karena tidak mau tersalib, lantas mengalahkan sebuah kebenaran dan selalu mengajukan pembenaran bahwa apa yang dilakukan Ibu Ida Dayak itu melanggar bla 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 bla. Please, Indonesia itu kaya akan budaya. Leluhur kita banyak warisan yang namanya pengobatan, penyembuh dengan terapi apapun. Untuk Ibu Ida Dayak, ulun salut sama pian. Salam sayang dari kami, Indonesia Jaya, Nusantara, selamat. Apalagi ya Ibu Ida Dayak itu tidak pernah dia menganggap diri dia sakti, apalagi memperjualbelikan cairan ya yang dianggap oleh pesulap merah itu sebagai penipu. Dan ini ya merupakan tuduhan ya, dan bila Ibu Ida Dayak dan keluarga ingin melaporkan, bisa Bu. Kapan Anda calling kita atau tag kita di mana kita jumpa. Halo juga Pak Eda Stephen Lalung. Wah asik dong Pak, jadi saya nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan ya, kalau bisa ketemu di Jakarta. Boleh dong Pak, untuk bahas seputar adat, budaya, dan tradisi Dayak agar tidak disalahgunakan oleh dunia perdukunan. Semalam saya sudah coba kontak lewat DM Instagram Pak Eda, tapi sampai saat ini belum ada balasan. Atau tim admin saya perlu hubungi kemana Pak untuk buat jadwal janji temu? Ditunggu Pak informasinya dan balasan Instagram DM saya. Terima kasih. Nantang pembuktian ilmu yang dimiliki oleh suku Dayak. Halo Pangeran NPF, terima kasih atas kritik dan sarannya. Salam kenal. Luar biasa dalam memberikan kritik dan saran, saya apresiasi, sangat lembut sekali bahasa dan tutur katanya. Terima kasih banyak. Tapi yang jadi catatan besar adalah di situ ada mispersepsi. Video saya dipotong. Coba tonton video saya di menit 24 sampai menit 25-22. Bahwa yang jadi pokok pembahasan di situ adalah dukun yang berkedok Dayak dan dukun yang berkedok Kalimantan. Saya menantang memang dukun se-Indonesia, termasuk dukun-dukun Kalimantan, dukun-dukun Banten, Bali, dan lain sebagainya, untuk membuktikan keilmuannya agar adat dan budaya kita tidak tercemar oleh dunia perdukunan. Itu tujuan saya. Jadi hati-hati, jangan sampai menggiring opini ke hal yang salah. Semoga bisa saling memperbaiki. Selamat malam Marcel Pesulap Merah. Tidak perlu Anda ke Kalimantan. Kami sudah ada di Jakarta menunggu kapan Anda calling kita atau tag kita di mana kita jumpa. Sangat disayangkan. Nih, gue kasih tahu ya, untuk kesembuhan itu cocok-cocokan sebenarnya. Ada yang ke dokter mahal tapi nggak sembuh. Dia ke dokter murah, ternyata sembuh. Pengobatan alternatif seperti ini dari dulu sampai sekarang itu udah ada gitu loh. Katanya nggak takut kehilangan pasien. Dokter kalau nggak takut kehilangan pasien dia bakalan diam. Tapi kalau yang takut kehilangan pasien dia bakalan berkoar-koar. Oh ya, katanya BPJS itu gratis ya untuk pengobatannya. Siapa bilang bukannya itu bayar? Terus kalau sekarang itu bikin nggak bisa satu, harus satu keluarga. Memang sih ada yang gratis tapi nggak semua, kebanyakan bayar. Belum lagi perilaku ketika kita menggunakan BPJS. Udah tahu kan banyak yang viral di mana-mana. Please, kalau jadi seorang dokter harusnya tutur bahasanya bisa lebih bagus lagi. Kalau ingin edukasi, boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan orang. Oh ya, masalah minyaknya dipermasalahkan gara-gara harus bayar 50.000 per botol. Ya haruslah, dia bikin minyak juga pakai modal kali. Dia punya kehidupan, butuh makan, butuh minum, punya tanggung jawab. Sebenarnya orang-orang yang berobat ke pengobatan alternatif itu nggak ada masalah sembuh atau enggaknya sih. Yang penting mereka udah coba, udah berusaha gitu loh. Cuma yang sangat disayangkan seorang dokter tutur bahasanya seperti itu.
beliau bisa meluruskan tulang yang menggeser. Itu memang punya ritual khusus dari Dayak Paseh atau Dayak Pasir. Daerah Tanah Grogot itu adalah banyak Dayak Pasir yang menguasain minyak bintang. Ada bintang khusus di langit yang akan keluar setiap bulannya. Mereka itu membuat minyak dengan ritual-ritual khusus, jadilah minyak bintang. Yang saya lihat leluhur dia yang selalu menemani dia, ada seorang kakek-kakek tua yang membantu dia untuk melakukan pengobatan itu. Yang saya lihat, yang kakek-kakek ini yang selalu masuk ke dalam tubuh dia, seperti kayak macam kesurupan. Dari dulu tuh kayak gimana? Yang ngelihat Ida Dayak dengan pengobatannya seperti itu, kalau saya sih biasa-biasa aja, B aja ngelihatnya. Emang ahli patah tulang aslinya ya memang kerjanya kayak gitu kan. Ini begini ya, siapa yang nggak suka dengan Ibu Ida itu, pengobatan Ibu Ida itu salah. Orang yang bisa mengobati penyakit yang nggak bisa diobati oleh dokter, kenapa dijadi permasalahkan? Yang nggak percaya itu coba. Namamu pesulap merah, main sulap lah, menghibur orang. Jangan orang punya karya selalu lu usilin. Asal dokter tahu ya, ilmu pengobatan tradisional berdasarkan ilmu leluhur itu bisa sama efektifnya terhadap ilmu medis yang dibawa oleh orang-orang barat. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bas Sengat Kak Jubata. Arus. Salam budaya, selamat sore untuk kita semua. Untuk saudara-saudaraku semua, saya sedikit mau menjawab komentar ini. Di sini saya tidak mencari kesalahan Marcel. Di sini kita bertukar pikiran, kita bertukar pendapat lah. Pro dan kontra hal yang biasa ya, saudara-saudara. Begini, saudara Marcel kan tahu, memprediksi akan ada komentar yang menyerang dia seperti itu. Datang ke Kalimantan kalau tidak percaya, datang ke Dayak kalau tidak percaya. Oke, apa harus sampai membuat kata-kata modali saya akan buktikan, kalau tidak terbukti saya ganti 10 kali lipat dan lain sebagainya. Mohon maaf saudara-saudara, saya ini bukan orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Saya hanya lulusan SMP. Tapi dari kata-kata tersebut saya bisa menyimpulkan, itu pendapat pribadi saya ya, tidak pantas untuk dikeluarkan. Seharusnya Marcel ini seorang public figure yang mempunyai banyak pengikut, harusnya tidak membuat bahasa seperti itu. Buatlah bahasa yang adem, buatlah bahasa yang enak didengar, mengedukasi saudara-saudara kita. Kalau sampai membuat video seperti itu, statement seperti itu, tidak semua orang bisa menerima video atau statement yang dibuat oleh saudara Marcel. Kalau memang saya ada salah dalam perkataan, saya pribadi saya mohon maaf. Karena ini murni pendapatan saya pribadi. Pendapat saya pribadi seperti itu. Intinya, tidak ada api kalau tidak ada asap. Semua kan pasti ada awalannya. Ya kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, kalau memang saya ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, saya mohon maaf. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Di sini kita hanya sharing aja, tukar pikiran. Kalau memang saya ada salah, silahkan dikomentari. Oh bang, abang salah di sini. Saya akan terima itu dengan senang hati, karena itu untuk pembelajaran saya ke depan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bas Sengat Kak Jubata. Arus. Selamat sore, salam budaya. Kita tidak pernah mau mencari masalah, tidak pernah mau cari musuh. Buat apa? Kalau memang saudara Marcel ingin melakukan pembuktian, silahkan datang. Datang aja langsung ke Kalimantan. Untuk apa membuat video seperti ini? Karena video inilah yang akan membuat kegaduhan, keributan. Mudah-mudahan saudara Marcel melihat video ini, membuat klarifikasi, dan meminta maaf kepada masyarakat adat Dayak. Jadi jangan sampai video ini melebar, jadi ribut, baru saudara Marcel membuat klarifikasi. Kita tidak pernah kok
mencari masalah dengan siapapun, tidak pernah. Tapi sangat disayangkan aja saudara Marcel membuat statement seperti itu. Ya, mudah-mudahan untuk saudara-saudaraku yang beradat dan berbudaya, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai hal seperti ini terulang, karena hal seperti inilah yang membuat jadinya terpecah belah. Karena apa? Banyak nanti komentar yang simpang siur, banyak komentar nanti yang tidak baik karena statement seperti ini. Terjadi kekacauan, terjadi keributan. Sangat disayangkan. Mungkin itu video yang saya buat. Nah, pesan-pesan yang saya buat saat ini, mudah-mudahan saudara Marcel cepat menyikapinya dan menyelesaikannya. Jangan sampai terjadi keributan yang besar di Pulau Kalimantan sana, baru saudara Marcel membuat klarifikasi dan meminta maaf. Karena sudah banyak di grup-grup WA Dayak ini udah mulai panas, merasa tidak terima dengan statement yang dilakukan oleh saudara Marcel. Ya, mungkin itu aja dari saya. Adil Katalino, Bacaramin Kasaruga, Basengat Kak Jebata. Arus, salam budaya, selamat sore. Hai anak ingusan yang mengklaim dirimu sebagai pesulap merah, saya kasih tahu kau ya, Ibu Ida itu menolong orang dengan tulus dan ikhlas. Tidak perlu kau mengganggu dia. Tidak perlu kau merasa terusik. Tidak perlu kau merasa tersaingi dengan menantang orang Dayak, orang Kalimantan berhadapan dengan dirimu. Caramu terlalu kasar. Caramu terlalu arogan anak ingusan. Caramu telah mengganggu kesadaran kolektif kami. Kami marah dengan perilaku dirimu. Kalau kau sudah tidak mampu bersaing dengan orang lain, berhentilah. Tidak perlu kau ngoceh-ngoceh jualan di media. Kalau kau merasa hebat, merasa sakti, datanglah kau sendiri ke sini. Tidak perlu kau menantang orang lain untuk memberi ongkosmu. Itu kata-kata yang sangat bodoh dan tolol. Siapa mau kasih ongkosmu ke sini? Terlalu bodoh kau anak ingusan. Kalau berani, ayo datang ke sini. Saya ingatkan, di atas langit masih ada langit. Artinya bukan dirimu satu-satunya orang hebat di muka bumi ini. Woi, manusia yang sifatnya merasa bisa, kalian mesti tahu, mestinya kalian nggak perlu syirik, nggak perlu iri. Kalau kalian punya kemampuan seperti Ibu Ida, maka belajarlah untuk selalu bisa merasa. Tapi kalau kalian merasa bisa, doa-doa kalian gak akan pernah terkabul. Beda dengan Ibu Ida, dia sifatnya bisa merasa, penuh ridho, penuh ikhlas, penuh tulus hatinya untuk niat membantu sebaik mungkin karena Allah, bukan karena materi. Betul. Maka belajarlah untuk selalu bisa merasa seperti Ibu Ida ini, orangnya yang bisa merasa dan bukan merasa bisa seperti kalian-kalian yang cuma hanya bisa mengolok-olok dan takut kalah bersaing. Betul? Gawat, bongkar trik Ibu Dayak, pesulap merah malah dicibir netizen, seolah paling sakit hati. Di lain sisi, Ibu Ida peringatkan hoaks-hoaks soal dirinya. Ibu Ida Dayak belakangan menjadi perbincangan publik karena dianggap sakti mandraguna lantaran bisa menyembuhkan patah tulang dalam sekejap. Namun, pesulap merah alias Marcel Radival yang dikenal biasa membongkar trik para dukun mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Ida Dayak juga hanyalah trik dukun belaka. Dikutip dari video unggahan TikTok Yasmin, pesulap merah membongkar minyak urut yang selalu dipakai Ida Dayak. Pesulap merah berharap agar Ida Dayak dapat berhenti melakukan trik tersebut
kepada para pasiennya. Pesulap merah bahkan juga mengancam untuk datang menggerebeknya bila masih melakukan hal tersebut. Gue berharap jangan dipraktekkan lagi ya Bu ya. Gue gerebek nanti kalau masih mempraktekkan. Kalau belakangan ini sih ke ahli patah tulangnya sih, itu dioles-olesin keluar seolah-olah darah kotor dari kakinya. Semoga udah taubat ya Ibu Ida, kata Marcel Radival. Ada buktinya ya Bu. Ibu Ida pernah mempraktekkan pakai diminta diolesin, disemprotin air, terus keluar darah kotor, katanya. Padahal bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna, imbuh pesulap merah. Tak ingin dianggap memfitnah Ibu Ida Dayak, Marcel Radival pun telah menyiapkan bukti soal minyak oles tersebut, yang kemudian dia praktekkan. Mungkin kalau gue ngomong kayak begini, buktinya mana? Berubah warna doang. Ini udah pernah gue bongkar. Daripada nanti dibilang ngomong doang nih, gue kasih bukti. Karena di ilmu merah kan gak cuma fitnah, gak cuma ngomong-ngomong doang. Bukan, ilmu merah anti fitnah. Kita pakai pembuktian, ungkapnya kembali. Marcel pun kemudian memperlihatkan trik yang diduga digunakan Ibu Ida Dayak. Terlihat dia menyemprotkan sesuatu ke tangannya, dan tak lama kemudian muncul bercak-bercak seolah darah yang keluar dari kulit tangannya, seperti yang terjadi pada pasien Ibu Ida Dayak. Ini bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Dan ini minyaknya gue buat sendiri, karena ini trik dukun, bukan minta tradisional. Bu Ida Dayak, jangan sampai mempraktekkan ini lagi ya Bu, karena ini penipuan, ucap pesulap merah. Melihat unggahan itu, bukannya mendapat respon positif, pesulap merah malah banjir cibiran. Mereka menyebut bila bagaimana cara yang digunakan Ibu Ida Dayak yang terpenting adalah kesembuhan pasiennya. Maaf Mas Marcel, kalau bisa Mas Marcel jangan hanya bongkar. Saya tunggu video Mas Marcel bisa bantu orang yang tidak mampu berobat ke dokter, kata netizen. Yang penting sembuh yang diurut, lagian gratis, jadi nggak ada yang rugi, katanya. Biarin mau bagaimana, yang penting sembuh. Seolah-olah pesulap merah lah yang paling sakti. Dulu saya suka pesulap merah, sekarang tak ada lagi, kata netizen.